Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hostbus. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita eksekusi, untuk teman-teman yang baru gabung atau baru mengetahui channel saya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar bisa mengikuti channel-channel saya selanjutnya. Oke, seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara meluruskan haluan kanan mobil dan haluan kiri mobil langsung di jalan raya. Jadi praktek kita langsung ke jalan raya nanti teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom di bawah. Insya Allah nanti saya baca dan saya balas teman-teman. Baik, kita langsung eksekusi ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita akan memposisikan haluan kanan mobil kita sama garis marka yang ada di jalan raya itu ya teman-teman. Jadi kita langsung praktek ke jalan raya dengan memposisikan haluan mobil kanan sebelah kanan kita. Bagaimana cara meluruskan? Jadi kita saat mengendara itu bisa lurus teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, pelan-pelan. Kalau dirasa kosong, kita baru masuk. Nah, oke. Ya, begini teman-teman. Jadi untuk meluruskan haluan kanan, teman-teman tinggal posisikan samping kanan kita ke marka putih. Jadi biasakan lurus seperti ini teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa, feeling akan terbentuk sendiri teman-teman. Nah begini. Ini sudah lurus di ban sebelah kanan saya, sudah lurus di marka yang putih. Nah jika tidak ada marka seperti ini, setidaknya nanti teman-teman sudah paham mobil kita sudah lurus di posisi apa. Jadi inilah manfaatnya bagaimana kita belajar meluruskan haluan kanan dan haluan kiri. Jadi manfaatnya saat kondisi tidak ada pembatas atau garis marka, di situ kita bisa mengira-ngira. Nah seperti ini kita luruskan lagi teman-teman. Kita luruskan, kita patokan ke marka tengah yang putus-putus. Nah jika sudah terbiasa seperti ini akan nyaman teman-teman. Saat kondisi di jalan macet atau jalan sempit pun teman-teman tidak akan kesulitan. Makanya kenapa memposisikan haluan kanan itu sangat penting untuk semua pengemudi, karena manfaatnya sangat banyak dan bagus sekali teman-teman. Nah seperti ini kita luruskan saja. Jadi kita belajar meluruskan haluan kanan dan haluan kiri kita. Nah begini ya teman-teman, kita luruskan aja terus seperti ini. Andaikan teman-teman nanti berjalan di jalan sempit, teman-teman tidak akan, saya yakin teman-teman tidak akan nyenggol mobil yang sebelahnya atau yang berpapasan dengan teman-teman. Jika teman-teman sudah paham haluan samping kanan dan haluan samping kiri. Nah begini ya. Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Saya lihat di spion ban mobil atau sebelah samping kanan saya itu sangat lurus. Nah jadi saya mengandalkan feeling untuk menentukan atau memposisikan haluan kanan saya di sebelah pinggir garis putus-putus yang tengah ini teman-teman, garis marka yang sebelah kanan ini ya. Nah begini. Oke, nanti
setelah ini kita akan belajar sebelah kiri, teman-teman. Nah, oke, haluan kanan sudah kita pelajari, teman-teman. Tinggal saat ini kita belajar haluan kiri. Oke, teman-teman, langsung praktek untuk memposisikan haluan kiri mobil kita. Oke, kita masuk. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal kita luruskan saja. Kita luruskan saja bodi samping kiri mobil kita dengan marka putih yang di samping kiri ini ya, teman-teman. Begini ya. Nah, terus kita luruskan saja. Nah, begini. Usahakan terus lurus, tidak berbelok-belok ya, teman-teman, biar teman-teman bisa feelingnya bisa masuk juga. Nanti akan terbiasa. Kenapa saya menganjurkan untuk mengetahui haluan kiri dan haluan kanan? Harapannya saat teman-teman berada di jalan yang sempit, teman-teman tidak kesulitan. Nah, begini ya, teman-teman. Oke, ini kita ngambil yang sebelah kiri terus, teman-teman. Kita akan berusaha untuk meluruskan di marka yang putih yang pinggir ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, jika teman-teman sudah paham, sudah feeling dengan posisi mobil kita, saat di jalan tanpa marka pun teman-teman tidak akan kesulitan. Harapan dari kita, dari kami, dari saya pribadi, teman-teman bisa santai dan tenang saat kondisi sempit dan saat kondisi tidak ada marka jalan. Seperti jalanan di perkampungan. Jalanan perkampungan tidak memakai garis marka, teman-teman, dan cenderung sempit. Makanya harapan dari saya, teman-teman bisa menerapkan dan bisa lebih safety, begitu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada saran untuk tutorial selanjutnya, silahkan juga komen. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like dan subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.